Kalau misalkan di sebelah kanan ini, di setelah jendela ini, teras ini ada saf, maka harus dibuka. Karena pintu ininya aja nih, sedikit aja jendela. Oh, ini nggak sah. Tidak sah. Jadi yang di sini nggak sah. Misalkan gini, mohon maaf ya. Di sini ini sholat Jumat. Di sini ada saf nih, ada safnya diisi ya. Maka ini harus dibuka. Ini harus dibuka. Karena kalau nggak dibuka dia nggak wisol. Urutan wisol kata ulama fikih itu bukan hanya pada terdengarnya dia, tetapi pada jalurnya saja. Kalau yang terdengarnya itu terdengarnya suara, ada ulama yang menyatakan boleh terdengar suara, tapi safnya itu harus runtun, ya. Nah, kondisinya adalah ketika dia saf itu wisol, berarti kondisinya dari sini ketika ditarik mundur, berarti dia adalah senormal orang jalan. Normal orang jalan. Jadi kalau misalkan ini ditutup, para jamaah yang dimuliakan Allah, ini ditutup, maka kondisinya adalah nggak bisa. Si imam mundur deh, terus ini kena. Habis dari sini, imam ke samping jalannya, kan bukannya maju lagi, nggak bisa, pasti ke belakang. Itu kondisi jalan normal, kondisi subnormal begitu. Makanya waktu kami ngaji Jawahirul Bukhari sama Ki Ahmad Syarifuddin Abdul Ghani, kondisi ma'had An-Nida musallahnya itu tadinya nggak ada pintu samping, lalu kemudian ditanya, ini Jumatan rumah Uminda, rumah Kiai itu dijadikan ada jamaah nggak yang hadir? Ada, temboknya jebol katanya, akhirnya dijebol. Karena buat wisol tadi, buat menyambungkan barisan yang ada di sini. Maka ini harus dibuka. Kalau misalkan di sini ada, maka ini harus dibuka. Ya. Dibukanya seukuran dia jalan. Jadi kalau misalkan saya jadi imam pada jamaah, ini normalnya nih, nyambungnya akan begini. Saya melangkah sedikit, saya ke samping. Ketika ke samping, saya akan menemukan ini dengan tidak ditutup. Gitu. Sama, ini juga sama. Bahkan para jamaah di dalam kitab Allahumma shalli ala Muhammad Mufti Betawi Habib Hussein, ya. Itu jangankan dikunci begini, cuma palangan bambu, kami menyebutnya galah, ya. Palangan bambu, kondisi normal jalan orang tidak bisa lewat, maka itu dianggap tidak wisol. Bisa Ustaz, orang nunduk dulu, itu bukan jalan orang normal. Loncat bukan jalan orang normal. Jalan orang normal itu kondisi tadi, dia berjalan ke kanan ke kiri, dia masih nyambung gitu. Maka jendelanya harus dibuka. Ini kebuka jendelanya selorong apa gimana? Oh iya, bisa ini. Ya begini, benar ya. Iya, udah masuk, udah boleh. Jadi ketika gini masuk boleh. Seperti ini gitu. Iya, harus dibuka Pak. Karena orang yang sholat di sini kasihan, dia nggak dapat masuk dalam saf. Tapi satu aja gitu ya? Iya, satu aja. Awalnya aja. Jangan waktu kita menjelaskan sholat jamaah Pak, jangankan kondisi begitu Pak. Ada imam di sini, ya imam di sini. Lalu kemudian, mohon maaf, ada yang saya pernah menyampaikan sahabat Rasulullah SAW, dia takbir tuh, takbirnya di bukan saf ya kan, dia takbir, lalu kemudian dia masuk saf untuk ruku. Kenapa? Karena kalau misalkan dia paksakan ada di belakang, di luar barisan, dia nggak dihitung jamaah. Nah, orang yang kehalingan begini nggak dihitung jamaah. Kita di sini sendiri, ada yang jamaah, ngajak jamaah, dia posisinya di sini, nggak bisa dihitung jamaah. Dia harus nempelin dulu, gitu para jamaah.
namanya wisol, nyambung. Saya ingat banget waktu saya ke Bandung sama Kiai Ahmad Fahrudin, kita berempat maksudnya, lalu kemudian yang jadi makmum pastinya 3 orang, imamnya 1. Karena kita keluar, masjid udah ditutup semua. Waktu itu kita mau sholat tarawih, masjid sudah ditutup semua jam 10. Akhirnya kita sholat tetap di hotel. Waktu itu ada pertemuan MUI deh ya. Masjid tutup semua, kita di hotel. Akhirnya dapat itu 2 orang berbaris sama ya. Saya yang waktu itu masih aliyah kalau nggak salah, aliyah atau marhalah lah. Saya sendirian, udah saya di sini aja Kiai gitu. Saya bilang, oh nggak bisa, zaman nggak bisa, harus gabung gitu. Setelah saya buka-buka, ya berarti benar saya nggak wisol kalau berdiri di belakang sendirian. Jadi mereka di sini, saya di sini 2 orang, di sini Kiai Fahrudin. Mereka dapat nih yang 2, saya nggak dapat jamaah. Padahal saya mendengar, melihat, nggak sampai di situ syaratnya. Masuk nggak dalam barisan, dalam saf. Tuh para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi harus dibuka. Harus dibuka. Tuh para jamaah. Jadi gimana Ustaz, di depan aja atau Oh, di depan aja. Oh, iya pasti kanan kiri. Karena kan di sini diisi ya. Kanan kiri. Kalau misalkan pintu itu ditutup, tutup aja pintunya. Oh iya, pintunya tutup aja, karena kan yang di sini yang dibuka, gitu. Jadi, ini Ustaz, ini kan ada ini aturan selama musim panas ini, sholat Jumat itu AC dinyalain. betul? Jadi ini kan ditutup, Betul. sholat tapi dibuka, pintunya dibuka. Yang mana? Yang mana? Yang ini mah nggak ngaruh. Yang ini harus dibuka. Ini tutup aja terus. Yang ini tutup terus aja. Iya. Oh iya, buka pintunya yang ini tutup aja terus, kecuali kalau ada orang masuk, ya harus dibukain. Kalau agak dibukain dia marah gitu ya. Tutup, yang hanya dibuka yang ini saja. Ini saja. Kan wisol itu adanya di depan posisinya. Jadi kita sedang ingin menyelamatkan barisan yang ada di sini. Iya. Ini pun jangan dibuka semuanya gitu ya. Kalau toh misalkan dia lewat cuma 1 orang bisa, nggak apa-apa 1 orang. Gitu Pak. Jadi gini Pak, bedanya khutbah Idul Fitri dengan Jumat. Kalau Idul Fitri kita kagak ngikutin khutbah, sholat kita sah. Tapi kalau Jumat kagak ngikutin khutbah, kagak sah. Berarti dibukanya sejak awal Pak. Awal dibuka. Ini aja seukuran orang lewat ya, seukuran orang lewat. Kalau misalkan kondisinya ingin mengkondisikan dingin, seukuran orang lewat saja, gitu. Seukuran orang lewat saja. Jadi dibuka ya. Itu di dalam majmu juga ya. Saya pernah dapat dari Ustadz Ajib juga ya kondisinya. Itu kondisi wisol pada kondisi di mana dia masih 1 atap, tapi tetap kondisinya itu adalah kondisi safnya berurutan sebagaimana wajarnya orang berjalan gitu. Sebagaimana wajarnya orang berjalan. Jadi ya betul kondisinya ini ditutup, yang dibuka hanya depan dan belakang. Kalau lewat ya jangan di sini, nggak boleh. Ini dibuka hanya untuk mensahkan saf barisan. Kalau ini yang buat lewat. Kalau yang lewat kan ditutup lagi, lewat ditutup lagi gitu. Ini Pak yang kalau misalkan ngaji fikih itu berurut ya Pak. Kalau kita cuma sekedar ngaji hadis saja, tidak menggandengkan kitab-kitab fikih, maka kita nggak tahu ijtihad yang muskil yang bersumber dari kitab hadis Rasulullah SAW. Orang itu terkadang memandangnya, nih para jamaah, kenapa itu dianggap tidak wisol? Karena hadisnya, temuan hadisnya itu adalah sahabat Rasulullah takbir untuk sholat berjamaah, lalu kemudian dia berjalan untuk masuk ke dalam saf. Gitu. Kenapa sih dia nggak bertahan di situ? Karena kalau dia bertahan di situ dia nggak dianggap jamaah. Itu yang kelihatan, itu yang terdengar, gitu para jamaah. Nah, ini pentingnya ngaji fikih.
Kondisinya karena akan ada kasus-kasus yang boleh jadi muncul yang kita tidak memiliki peluang, bukan peluang, potensi untuk ijtihad, kan kita harus mengikuti para ulama. Kondisinya kalau secara logika Pak, ya kan saya masih kedengeran gitu ya, saya masih kedengeran, kemudian ada orang juga gitu kan. Kalau kita nggak bisa ngelihat makmum, kita ngelihat imam, kita ngelihat makmum yang di depannya. Enggak begitu konsepnya. Kalau kondisinya konsepnya begitu, pasti Rasulullah nggak nyalahin orang yang maju ke depan tuh. Gitu para jamaah. Jadi dalam fikih harus ada wisol. Bukan hanya terdengar suaranya, dia memperdengarkan takbirnya, tapi dia harus nyambung dalam safnya. Gitu para jamaah. Berarti tadi betul Pak kondisinya. Nah, kalau para jamaah berada di masjid-masjid yang begitu, ya udah para jamaah masuk ke dalam aja. Mau sempit kayak apapun gitu. Iya, di dalam. Kalau misalkan enggak juga, berarti minta ambil posisi belakang. Gitu. Saya pernah ada pertanyaan, gimana sholat di hotel yang nyambung dengan masjid gitu ya. Iya nah kondisinya adalah bahwa itu tadi, kalau misalkan kondisinya muzdahim, berdesakan, dan kondisi berdesakan kita ada di situ pada jamaah, nggak jadi masalah. Tangga itu nggak boleh dihuni Pak. Misalkan gini, ketika Masjid Nabawi semuanya penuh, kita ada di hotel, lantainya 24 misalkan, ya kan bagaimana, masih dihitung nyambung apa enggak? Dihitung nyambung kalau betul-betul bahwa itu membludak atau banyak. Lah itu kan lobinya kosong. Lobi itu nggak masuk dalam hitungan tempat di mana harus ada saf. Tangga juga sama. Nih misalkan nih para jamaah di sini penuh. Di sini ada tangga ya. Di sini ada tangga nih. Misalkan ini bagian daripada kondisi penuhnya jamaah. Di atas diisi juga. Maka bukan berarti setiap tangga itu harus diisi orang biar wisol. Enggak. Yang terpenting adalah nyambungnya itu tangga dengan kondisi barisan seseorang yang mengisi. Begitu. Lalu kemudian di hotel juga begitu juga sama. Tidak semua tempat harus diisi. Tangga harus diisi saf, enggak. Kemudian lobi harus diisi saf, enggak, gitu. Ya, jadi kondisinya gitu. Jadi bukan hanya terdengar, bukan hanya melihat gerakan, tapi juga nyambung barisan atau tidak. Kalau begitu para jamaah ini khawatir, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini kita ya sholat tarawih mengikuti sholat tarawihnya Mekah. Bagaimana caranya? Pasang aja layar TV. Pasang layar TV. Wah, luar biasa ya. Saya pernah bilang, ada masjid namanya Masjid Al-Ikhwan Pak. Ini tembok depan sini sama tengah itu semuanya area pelataran Masjidil Haram. Pas banget di tengahnya itu Ka'bah. Jadi kalau misalkan masuk ke masjid itu seakan-akan kita benar-benar melihat Ka'bah, karena dia punya ubinnya bawah sama ubin gambar wallpaper ya, apa kalau begitu namanya ya, itu nyambung gitu. Saya bilang ini benar-benar Ka'bah ini, saya bilang gitu. Cuma gambaran saja. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan kita sholat dengan layar besar, ya mungkin kita termasuk orang yang kaya, layar besar di area sholat kita, akhirnya kita bermakmum sama imam yang ada di sana. Pertanyaannya, sah atau tidak? Ya kagak sah. Ya. Kan kita terdengar, walaupun terdengar sound sistemnya atau takbirnya, kita melihat gerakan imamnya, tapi wisolnya itu, kita berada di dua mahal yang berbeda, di dua tempat yang berbeda. Para jamaah, ya. Jadi kesimpulannya adalah nanti dibuka saja Pak, ya, yang depan saja dibuka, agar kasihan jamaah yang ada di sayap kanan, sayap kiri. Mungkin kalau yang ini dibuka, berarti yang dekat dengan pintu ini saja yang bisa, tapi kan 3 saf ke depannya dia nggak dapat. Iya, kasihan
Udah.